Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melengkapi dari panitia Sea Dreams 2020, maka saya membuat video ini untuk sekedar menjelaskan apa yang akan saya presentasikan pada seminar eh, acara Sea Dreams 2020. Oke, kita langsung saja agar mempersingkat waktu. Eh, Oke, jadi untuk judul makalah saya yaitu tentang analisis biaya hunian sementara dengan menggunakan desain rumah sistem knockdown, tahan tsunami, memakai material baja canai dingin. Nah, untuk studi kasusnya saya mengambil dari dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian di wilayah terdampak gempa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Fitri Nugrahini. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Universitas Indonesia. Kemudian Ibu Astriana Hardawati, beliau juga sebagai dosen program studi teknik sipil. Dengan saya sendiri yaitu Wahid Agung, mahasiswa magister teknik sipil program studi teknik sipil Universitas Islam Indonesia. Oke, kita langsung saja. Dalam penelitian kita kali ini, background dari penelitian ini karena telah terjadi gempa pada tahun 2018 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Khususnya dalam penelitian kali ini, sesuai dengan judul, saya ambil di wilayah Mataram, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berapa biaya yang diperlukan dalam membangun satu unit hunian, yaitu hunian sementara dengan rumah sistem knockdown menggunakan material baja canai dingin. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan satu unit rumah. Kemudian untuk manfaat penelitian agar dapat sesegera mungkin mendapatkan hunian sementara yang layak dan aman terhadap gempa dan tsunami, serta dalam segi sektor ekonomi tidak merugikan dalam proses pembangunan dan investasi berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian, untuk batasan penelitiannya, dalam penelitian ini hanya memperhitungkan biaya hunian sementara yang sebelumnya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, penelitian yang pernah saya lakukan yaitu untuk penelitian hunian knockdown dan tsunami ini, saya sudah melakukan analisis struktur berupa analisis yang saya lakukan pada aplikasi SAP 2000 versus 14, teman-teman sekalian. Dalam hasil ini saya mendapatkan untuk struktural, saya mendapatkan dimensi dari kolom, balok, serta bracing beserta dengan rangka atap, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Nah, untuk penelitian terdahulu saya lakukan dan sudah saya presentasikan dalam pernah saya presentasikan di seminar nasional mewujudkan masyarakat Madari dan Lestari seri 9 juga yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Indonesia. Oke, kita lanjut. Dari infografik bangunan, hunian knockdown tahan tsunami ini dia mempunyai dimensi bangunan seluas 36 meter persegi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Saya memakai dimensi dengan luasan 6 meter panjang dikalikan 6 meter panjang, teman-teman. Kemudian proses pembangunan dari hunian ini bersifat PEB, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, PEB sendiri dari arti kata dari pra-engineering building, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pra-engineering building ini dilakukan pembangunan yang dilaksanakan di luar wilayah on-site atau di lokasi proyek, tapi di luar. Nah, direncanakan bahwa bangunan ini akan dirancang dan melakukan proses pelaksanaan di wilayah pabrik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh baja canai dinginnya. Kemudian kita lanjutkan.
Untuk global method of the research saya, dari penelitian yang sudah saya lakukan itu saya ingin setelah saya sudah menganalisis strukturnya, sekarang itu yaitu tentang analisis anggaran biayanya. Kita lanjutkan langsung saja ke local method research-nya. Saya sudah melakukan pengambilan data Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam hal ini dalam perhitungan biaya, maka saya memerlukan pengambilan data. Nah, pengambilan data ini kita ambil yaitu satuan harga, yaitu untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009, tahun 2019, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk metodenya yaitu kita lakukan analisa harga satuan ya, yang sudah saya terangkan tadi, yaitu berdasarkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk analisa pekerjaan saya menggunakan SNI menggunakan SNI 2835 tahun 2008 Bapak Ibu sekalian, serta saya menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 tentang judul Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum nomor 28 PRT M 2016 Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk volume pekerjaan yang sudah saya rencanakan sesuai dengan apa yang sudah saya analisis dalam proses struktur Bapak Ibu sekalian. Jadi proses analisa struktur setelah selesai, saya melakukan fixing kepada bangunan tersebut, apa saja yang perlu dirinci dari pekerjaan volume. Nah, lanjutnya yaitu dari rencana anggaran biaya, yaitu hasil akhirnya Bapak Ibu, biaya tersebut kita dari hasil analisis harga satuan, dikalikan dengan analisa pekerjaan, dikalikan dengan volume Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Untuk infografik stylenya, ini bangunannya seperti ini ya Bapak Ibu untuk 3D-nya ya. Jadi 6x6 dengan volume sebagai berikut. Contoh kita ambil dari kolom Bapak Ibu. Nah, itu kita ambil kolom yaitu dengan rumus panjang baja 1 bentang untuk kolom dikalikan dengan berat baja per meter. Nah, kita dapat dari pabrik. Kemudian kita kalikan dengan 2. 2 itu saya maksudkan adalah si kolom ini back to back Bapak Ibu sekalian ya. Ini double dengan kondisi back to back, yaitu profilnya hampir sama. Kan kita sudah lihat tadi profilnya C, ini profilnya hampir sama dengan profil H Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk selanjutnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Untuk volumenya seperti itu yang kita dapatkan. Lanjut saja, kita langsung ke analisa pekerjaan. Ini satu contoh analisa pekerjaan yang saya dapatkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah saya terangkan tadi tentang analisis harga satuan. Ini kita dapat salah satu contoh saja pekerjaan persiapan, kita dapatkan biaya sebesar 13.766,50. Itu kita dikalikan overhead juga, sudah dikalikan dengan overhead sebesar 10% Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung saja kita langsung ke rencana anggaran biayanya karena waktu yang memang mepet. Untuk pekerjaannya kita bagi 4 Bapak Ibu sekalian. Di makalah sendiri saya sudah sebenarnya saya ringkas di sini. Saya ada 4 pekerjaan Bapak Ibu sekalian, yaitu pekerjaan persiapan, struktur, arsitektural, dan sanitasi. Berikut dengan harga seluruh dengan harga pekerjaannya. Oke, kita lanjut saja. Untuk rekapitulasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini untuk pekerjaan rekapitulasi paling besar ada di bagian pekerjaan struktur. Karena memang paling besar ada di bajanya teman-teman, karena produksinya produk bajanya banyak memang yang inti teman-teman sekalian. Nah, untuk totalnya itu kita dapat biaya sebesar Rp128.893.000 Bapak Ibu sekalian teman-teman. Oke, lanjut saja. Oke, kesimpulan saya dalam penelitian yang didapatkan, seluruh komponen bangunan beserta luasan dan harga yang sudah dihitung dalam penelitian ini, total anggaran yang diperlukan dalam pembangunan 1 unit hunian sementara diperlukan sebesar Rp128.893.000. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi dari perencanaan pembangunan Huntara yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan hunian dalam rangka proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, sekian. Mungkin ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.